Shalom, perkenalkan nama saya Yonatan Lomeleni Kodi dari Prodi Manajemen NIM 28922505156 dengan mata kuliah Manajemen SDM. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-14 dengan ketentuan tugas ujian akhir semester 4. Saya akan memulai dari slide awal. Oke, saya akan memulai dari slide awal. Pengertian kepemimpinan. Swanburg 1995 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Menurut Georg Terry 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Definisi pengertian kepemimpinan di atas, maka kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Lanjut, perbedaan. Pertama, kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pimpinan harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Manajemen, pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Berikut ada juga gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Ada juga beberapa gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, demokrasi; kedua, otoriter atau otokratik; ketiga, partisipatif; keempat, bebas tindak atau laissez-faire. Dan ada macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang pimpinnya sebagai subjek usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Gaya kepemimpinan otoriter menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan pemerintah dan bahkan kehendak pimpinan. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gabungan antara otokratik dan demokratif. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan menyusulkan tindakannya. Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya keputusan akhir oleh kelompok. Gaya kepemimpinan bebas tindak merupakan pimpinan ofisial. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan.
kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan cara sendiri. Kompetensi kepemimpinan, kemampuan yang dimiliki seseorang yang tampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Cousins dan Posner 1995 dan praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan unggul, yaitu pemimpin yang menantang protes, pemimpin inspirasi wawasan bersama, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, mampu menjadi penunjuk jalan, dan memotivasi bawahan. Yang berikut ada 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi. Kedua, jelaskan visi. Ketiga, kenali gaya kepemimpinan. Keempat, bedakan kepemimpinan dengan manajemen. Pelajari dan taati aturan, menjaga kepercayaan, pahami aturan kekuasaan, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan, jaga keseimbangan hidup. 5 dimensi kepercayaan. Integritas merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Kompetensi mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Konsisten terkait dengan kehandalan. Prediktabilitas dapat pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi-situasi. Ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan. Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa Anda dapat bertanggung jawab pada seseorang untuk tidak bertindak oportunis. Keterbukaan, Anda mengandalkan orang untuk memberikan Anda kebenaran senyatanya. Keterampilan manajerial. Menurut Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan mendasar. Ada keterampilan konseptual, ada keterampilan berhubungan dengan orang lain, ada keterampilan teknis, ada keterampilan manajemen waktu, dan ada keterampilan membuat keputusan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari materi ini. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Terima kasih.